Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Oke, kali ini kita dapat kiriman sumber yang menarik banget nih. Oh ya? Tentang apa? Ini catatan sejarah soal munculnya armada bus pertama gitu di Pandeglang, Banten, tahun 1938. Wah, spesifik ya. Pandeglang 1938. Iya, kedengarannya mungkin kecil ya, tapi ini penting loh, kayak potongan puzzle gitu, soal gimana transportasi modern itu mulai kebentuk di Indonesia. Menarik. Jadi kita mau ngapain nih sama catatan ini? Ya, misi kita kali ini, kita gali aja catatan ini, kita coba pahami gimana sih bus pertama itu mengubah Pandeglang, Banten, siapa orang di baliknya, terus dampaknya apa aja. Oke. Jadi lihat fondasi transportasi modern kita dari cerita lokal ini ya. Tepat. Oke deh, yuk kita mulai bongkar sumber Anda ini. Siap? Coba deh kita bayangin dulu ya, Pandeglang akhir 1930-an. Pasti suasananya masih agraris banget kan? Ya, betul. Pertanian dominan. Transportasi ya paling apa sih? Gerobak kuda atau mungkin kereta api ya, tapi kan jalurnya juga nggak semua tempat ada. Nah, itu dia. Jadi, bisa dibayangin, pas bus muncul tahun 1938, itu pasti rasanya kayak lompatan besar banget. Iya kan? Kayak tiba-tiba dunia jadi lebih dekat gitu. Persis. Dan ini bukan cuma soal, oh ada mobil baru lewat. Sumber Anda ini kan nunjukin ini sebagai sistem transportasi publik yang terstruktur. Yang pertama di sana. Oh, jadi udah ada sistemnya ya, bukan cuma satu dua bus aja. Kayaknya gitu. Dan ini penting banyak munculnya pasca depresi besar kan? Ekonomi lagi berusaha bangkit. Jadi bus ini kayak urat nadi baru gitu ya. Betul. Buat hubungin daerah pertanian ke pasar. Dan yang paling penting, ke Batavia, pusat administrasi kolonial. Ini inisiatif lokal yang penting di tengah fokus kolonial yang mungkin lebih ke jalur sumber daya aja. Nah, sumber Anda ini nyebutin ada dua rute utama yang dibuka. Oh ya? Apa aja tuh? Ada rute Laboyan Pandeglang Serang, ini kayak buat nyambungin Banten secara regional gitu. Oke, koneksi internal Banten ya. Iya, tapi yang kayaknya paling penting itu rute Pandeglang Batavia. Ini kayak jalur hidup ekonomi sama sosial ke ibu kota kolonial. Wah, iya itu pasti strategis banget. Membuka akses langsung ke pusat. Dan yang seru nih, dari sumber ini, nama-nama busnya unik-unik banget. Nama bus? Gimana tuh? Ada Bintang Selatan, terus Mutiara Banten, Sinar Batavia, sama Jaya Banten. Keren kan namanya? Puitis gitu. Haha, iya juga ya. Kayak udah mikirin branding gitu ya dari zaman segitu. Itu observasi bagus, bener banget. Nama-nama itu kayaknya lebih dari sekedar tanda deh. Maksudnya? Iya kayak Mutiara Banten atau Jaya Banten, itu kan jelas bikin orang daerahnya bangga ya. Oh iya bener juga. Terus Sinar Batavia, itu langsung nunjukin koneksi ke pusat kekuasaan, ekonomi. Jadi ini nunjukin intuisi bisnis yang udah oke banget, bukan cuma nyedain angkutan. Tapi juga bangun identitas gitu ya. Iya, dan aspirasi mungkin. Dan karena namanya ada beberapa, artinya armadanya lumayan kan. Cukup buat layanan terjadwal. Nah, terus siapa sih orang-orang hebat di balik ini? Sumber Anda nyebutin pengusaha Tionghoa. Ada nama Sho Hok Gi disebut sama rekan-rekannya. Betul. Dan yang bikin mereka luar biasa kayaknya bukan cuma soal operasional busnya aja. Terus apanya dong? Cara mikirnya itu menyeluruh, holistik. Mereka nggak cuma oke beli bus, jalanin. Nggak gitu. Jadi gimana? Mereka tuh bangun ekosistem pendukungnya sekalian. Coba bayangin, tahun 1938 loh ini. Ekosistem pendukung, maksudnya kayak gimana tuh? Ya mikirin jaringan suku cadangnya, logistik ban, onderdil mesin, itu kan penting banget apalagi kondisi jalan sama ketersediaan barang zaman itu ya kan? Wah, iya juga ya. Gila sih mikirnya udah sampai situ. Makanya bisa dibilang mereka ini kayak venture builder zaman sekarang, tapi puluhan tahun lebih awal. Bangun semuanya dari nol. Itu pasti tantangan logistiknya nggak main-main ya buat suku cadang. Gimana ya mereka ngatasinnya dulu? Nah, sumber ini emang nggak detail soal mekanismenya. Tapi ya kita bisa nebak lah. Perlu jaringan kenalan yang kuat, pinter negosiasi, mungkin impor langsung, atau kerjasama sama bengkel yang udah ada. Keren-keren. Oke, kita udah lihat rute, armada, sama otaknya. Terus dampaknya gimana ke masyarakat? Tarifnya gimana? Semua orang bisa naik nggak? Nah, soal tarif ini juga menarik infonya. Katanya sih kompetitif, artinya ya mungkin bersaing sama angkutan lain yang ada. Tapi tetap bervariasi. Ini sih masih agak mahal ya. Jadi ada semacam kesenjangan mobilitas baru gitu ya? Bisa jadi, tapi kalau dilihat secara luas, secara makro,
Bus ini jelas banget nyetimulasi ekonomi. Barang dari desa lebih cepat ke pasar. Orang bisa pergi dagang, cari peluang. Jadi efeknya nggak cuma soal mindahin orang sama barang aja ya? Jauh. Mobilitas naik itu kan efek dominonya banyak. Orang jadi lebih gampang ketemu, tukar ide, informasi nyebar lebih cepat. Akses ke layanan di kota besar kayak Batavia juga jadi kebuka. Layanan kayak apa misalnya? Ya mungkin kesehatan atau pendidikan lanjutan. Dan jangan lupa, lapangan kerja baru. Oh iya bener. Sopir, mekanik ya. Iya. Terus bengkel. Bahkan warung-warung kecil di dekat halte atau tempat ngetemnya. Ini pelan-pelan ngurangin keterisolasian Banten lah. Oke, oke. Tapi pasti nggak mulus-mulus aja kan jalanin bisnis ginian tahun 1938. Apa kata sumber Anda soal tantangannya? Ya jelas adalah tantangannya. Yang paling gede, udah ketebak? Ya kondisi jalan. Hah iya, pasti parah ya. Banget. Kebanyakan belum aspal. Gampang rusak kena hujan, becek. Kalau kemarau ya debu. Ini kan bikin biaya perawatan bus jadi mahal banget. Ban cepat aus, mesin gampang rusak. Risiko kecelakaan juga tinggi. Kebayang sih repotnya. Selain jalan ada lagi? Ada. Birokrasi kolonial. Ngurus izin operasi, standar keselamatan yang mungkin belum jelas juga aturannya gimana. Nentuin rute, tarif, itu semua bisa jadi ribet. Belum lagi kalau ada aturan yang lebih mihak perusahaan Eropa gitu ya. Nah, itu mungkin juga. Jadi, pengusaha lokal kayak Sioho Gie ini harus pinter-pinter banget navigasinya. Lihailah pokoknya. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini nih, apa sih intinya buat Anda, pendengar kita? Kenapa cerita bus Pandeglang 1938 ini jadi penting? Ini tuh kayak studi kasus kecil ya, tentang gimana cikal bakal infrastruktur transportasi modern kita itu lahir. Cerita ini jadi bukti, proof of concept, kalau transportasi umum basisnya jalan raya itu bisa dan dibutuhin bahkan sebelum merdeka. Bukti konsep ya? Ya, dan yang lebih penting lagi, ini nunjukin peran vitalnya kewirausahaan lokal. Dalam kasus ini kan kontribusi pengusaha Tionghoa ya, yang nggak kecil perannya buat dorong modernisasi, nyediain layanan penting buat orang banyak, meskipun di bawah kekuasaan kolonial. Jadi ini kayak fondasi awal gitu ya, inisiatif swasta dalam pembangunan. Betul, jauh sebelum Indonesia merdeka, menunjukkan inisiatif dan ketahanan mereka. Menarik banget ya ceritanya kalau digali. Nah, sebagai penutupnya, ada satu hal buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kan tadi kita bahas nama-nama bus yang puitis itu ya, Mutiara Banten, Sinar Batavia. Coba deh Anda pikirin, seberapa besar sih pengaruh nama-nama kayak gitu dalam ngebentuk cara orang ngelihat dan nerima teknologi transportasi baru yang mungkin asing buat mereka waktu itu? Oh iya. Gimana branding awal itu nempel di benak masyarakat 1930-an? Nah itu dia, sesuatu buat Anda pikirkan lebih jauh. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.